warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya lihat kok wajahnya masih lesu semua ya. Coba kita hadap kamera, senyum Pepsodent dulu. Oke, kita senyum dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, harapannya ya anak-anak ya, walaupun dengan satu senyuman saja kita bisa langsung semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, oh ya, ketua kelasnya. Oh ya. Sebelum belajar kita dulu berdoa dimulai. Selesai. Oke, dengan berdoa tadi, semoga ilmu yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, anak-anak, untuk absensinya, seperti biasa, kalian tuliskan langsung di fitur chat yang ada di BBB ini ya. Jadi, formatnya nomor absen, kemudian nama kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari sel volta. Nah, ada yang masih ingat apa itu sel volta? Mbak Anissa? Mbak Anissa masih ingat tidak apa itu sel volta? Iya, Bu. Sel volta. Disampaikan. Sel volta itu sel yang di dalamnya terjadi proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik, Bu. Oke, betul sekali ya. Wah, ingatannya Mbak Anissa ini sangat bagus sekali ya. Materi sebelumnya masih tetap ingat. Oke, kenapa ya kok kita harus mempelajari sel elektrolisis? Jadi anak-anak, tidak hanya sel volta saja yang penerapannya itu banyak di kehidupan sehari-hari, tetapi sel elektrolisis juga banyak penerapannya, terutama ada di industri kimia. Nah, semenjak ditemukannya sel elektrolisis, itu industri kimia semakin maju dan semakin efisien. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari sel elektrolisis, kalian akan mampu menggambarkan komponen sel elektrolisis dan menganalisis prinsip kerja sel elektrolisis. Pelajaran ini kita awali anak-anak dengan ini. Kita mengamati video penyepuhan emas berikut ini. Nah, kalau yang disebutkan ini ada perak, ada tembaga, ini perak. Setelah kalian memperhatikan melihat video tadi, Ibu pengen masing-masing anak kalian membuat satu pertanyaan berdasarkan video tadi. Bagaimana prosesnya, Ibu, proses penyepakan dari emas tadi, Ibu? Saya belum pernah lihat sebelumnya. Nah, oke. Bagus sekali pertanyaannya dari Mbak Vika tentang bagaimana proses kimia yang terjadi pada penyepuhan perhiasan tadi. Anak-anak, pertanyaan kalian akan Ibu tampung dulu ya. Nanti akan kita bahas saat diskusi di Google Classroom. Nah, tadi malam Ibu sudah mengunggah bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Silakan baca bahan ajar ini dan kalian bisa catat informasi penting mengenai sel elektrolisis di buku kalian. Oke. Nah, setelah kalian baca-baca bahan ajarnya, kemudian, nah ini kalian di sini ya, buka LKPD yang sudah Ibu kirim. Nah, di LKPD ini kalau kalian lihat ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan secara berkelompok. Kan kalian Ibu beri waktu berdiskusi selama 30 menit. Oke, nanti kita ketemu lagi di sini untuk presentasi kelompok. Oke. Setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD tadi, mari kita presentasikan hasilnya. Nah, di sini saya akan minta setiap anggota kelompok untuk mengutarakan pendapatnya. Pendapatnya terkait LKPD tadi ya, harus diungkapkan dengan percaya diri dan juga berani ya. Nah, oke anak-anak,
kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Iya, Bu, saya. Oke, Mbak Anissa. Silakan Iya. diutarakan pendapatnya. Ya, baik, Ibu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1, terkait tentang sel elektrolisis, kami menyimpulkan bahwa sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Nah, komponen sel elektrolisis antara lain ada katode, anode, kemudian larutan elektrolit, dan sumber arus listrik searah. Begitu, Bu. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa, tapi di sini Ibu mau koreksi sebentar ya. Tadi masih belum, kelompok 1 tadi masih belum dikaitkan dengan proses yang terjadi pada penyepuhan perhiasan. Nah, coba dari kelompok 1 yang lain anggotanya bisa dikaitkan lagi tentang sel elektrolisis dengan proses penyepuhan yang kita tonton tadi. Anggota kelompok 1 yang lain, oke, siapa? Oke, Mbak Eka, silakan. Ya, jadi pada proses penyepuhan, logam yang akan disepuh, misalnya kalau di video tadi kan cincin, Bu ya? Iya, betul. Sebagai katodanya, sedangkan logam penyepuhnya yaitu emasnya sebagai anoda. Itu sekarang saya akan memberikan penguatan materi supaya kalian tidak mengalami miskonsepsi. Elektrolisis itu merupakan suatu proses yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, sel elektrolisis itu ya, dia terdiri dari yang pertama ada sumber arus listrik searah. Kemudian yang kedua di sini ada elektrode, di mana elektrode ini ada anode dan juga ada katode, dan juga ada larutan elektrolit. Nah, di katode itu dia tempat terjadi reaksi reduksi ya, sama seperti di sel volta. Kemudian sedangkan anode itu adalah tempat terjadi reaksi oksidasi. Nah, di sel elektrolisis ini anak-anak, katode itu dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus listrik. Sedangkan anodenya dihubungkan dengan kutub positif sumber arus listrik. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan ada gambar tentang penyepuhan logam tembaga. Nah, jadi anak-anak, pada penyepuhan, itu logam yang akan disepuh kita letakkan sebagai katode. Contohnya di sini kita mau nyepuh tembaga dengan emas, berarti tembaganya kita letakkan di katode, sedangkan logam penyepuhnya itu kita letakkan di anode. Nah, ada yang bisa menyimpulkan sel elektrolisis itu bagaimana? Mbak Karisma? Ya Bu, saya akan mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini ya Bu ya, mengenai sel elektrolisis. Menurut saya, sel elektrolisis itu adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks secara tidak spontan. Kemudian komponen-komponennya ada katode, ada anode, ada larutan elektrolit, dan sumber listrik. Gitu. Sebagai evaluasi, ya agar saya bisa mengetahui pemahaman kalian itu sejauh mana, kalian kerjakan tes tulis. Nah, saya akan mengirimkan link Google Form-nya melalui WhatsApp group ya. Dan nanti tes tulisnya itu berupa pilihan ganda 10 soal. Nah, kerjakan yang jujur ya, jangan mencari jawaban di internet, jangan tanya teman ya, karena kalian untuk mengerjakan secara mandiri dan jujur itu adalah sikap yang sangat luar biasa sekali. Nah, anak-anak untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari mengenai hukum Faraday. Oke, terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan jangan lupa di tengah pandemi ini kalian harus rajin untuk mencuci tangan, kemudian memakai masker kalau keluar, dan tetap menjaga jarak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.